mahasiswa untuk program studi pendidikan kimia. Minggu lalu dari virtual meeting kita sudah mempelajari mengenai sistem persamaan linier dan penyelesaiannya menggunakan OBE. Nah, tapi untuk lebih memantapkan pemahaman Anda mengenai OBE, operasi baris elementer, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh pengerjaan SQL dengan OBE. Sekaligus Anda juga mungkin bisa melihat bagaimana strateginya untuk bisa mencapai bentuk echelon baris. Karena ini sebenarnya bukan sesuatu yang caranya tunggal, gitu ya. Jadi OBE itu caranya tidak tunggal. Ya, kita bisa menggunakan variasi, ya kita bisa menggunakan berbagai macam kombinasi dari OBE. Yang terpenting adalah ya semuanya dilakukan dengan pengerjaan yang benar dan teliti. Ya nanti kalau terbentuk bentuk echelon baris, ya nanti kita akan mendapatkan solusi dari suatu SPL. Meskipun caranya berbeda, tetapi kalau Anda mengerjakan dengan benar, ya nanti hasil akhirnya solusinya akan sama, akan konsisten. Ya kita lihat untuk sistem persamaan linier yang saya tulis di papan. Persamaan pertama 3x tambah y dikurangi 3z sama dengan 9. Persamaan kedua 2x min 5y tambah 4z sama dengan 11. Dan persamaan ketiga x min y min z sama dengan 7. Kita ingin mencari berapa nilai x, y, dan z yang memenuhi tiga persamaan ini. Oke, mula-mula ya kita buat dulu ya bentuk matriksnya. Ini kalau kita buat dalam bentuk matriks, jadi saya menderetkan koefisien-koefisiennya dan juga konstanta di luas kanan seperti ini. 3, 1, min 3, 9, 2, min 5, 4, 11, 1, min 1, min 1, 7. Ya, biasanya di antara angka-angka yang merupakan koefisien dengan yang merupakan konstanta di ruas kanan bisa dikasih garis putus-putus. Tujuannya supaya memisahkan mana yang koefisien dari variabel, mana yang merupakan konstanta. Nah, di sini kita ingin membentuk matriks ya disebut sebagai augmented matrix. Kita ingin membentuknya supaya menjadi bentuk echelon baris. Bentuk echelon baris itu bagaimana? Ya, misalnya leading one ya. Jadi ini 1 seperti ini. Nah, di bawah 1 ini harus 0, 0, 0. Ya, selebihnya bebas. Goalnya kita ingin membentuk yang semacam ini. Nah, kita punya 3 macam OBE, yaitu apakah kita menukar posisi baris, kemudian mengalihkan baris dengan suatu skalar, atau menambahkan baris dengan perkalian skalar dari baris yang lain. Ada 3 metode dan kita bisa menggunakan ketiga-tiganya. Nah, mungkin kalau misalkan kita goalnya ingin menciptakan leading one yang di sini, kendala pertama adalah di sini kita punya angka 3. Kita ingin membentuk leading one, berarti nilai pada pojok kiri atas, ya, baris pertama kolom pertama, ingin kita ubah menjadi 1. Nah, tapi di sini apa langkah yang akan kita lakukan? Ya, kalau pada contoh-contoh sebelumnya, mungkin Anda akan otomatis mengalihkan dengan sepertiga. Bisa Anda mengalihkan dengan sepertiga.
garis pertama dikali dengan sepertiga. Sehingga ini menjadi 1/3 min 1 3 seperti ini. Nah, tapi mungkin Anda melihat di sini, wah, kalau pecahan sepertinya akan lebih sulit untuk dihitung, mungkin ya, atau Anda butuh ketelitian ekstra untuk bisa menyelesaikan perhitungan dengan pecahan. Karena kalau ada pecahan, nanti operasi-operasi yang di bawahnya juga akan mengikuti atau juga akan menghasilkan angka pecahan. Nah, ini mungkin bukan sesuatu yang Anda harapkan, ya. Anda tidak ingin bekerja dengan terlalu banyak angka pecahan. Anda mungkin lebih nyaman kalau angkanya yang bilangan bulat saja. Oke, yang ini bisa Anda teruskan, tetapi saya akan mencoba melihat bagaimana alternatif strategi yang lain. Kalau bahan pertama dikali dengan sepertiga, benar ini munculnya deguan, tetapi ada angka pecahan dan nanti ke bawahnya bakal lebih ribet. Oke, saya ingin mainnya dengan angka-angka yang bulat-bulat saja. Kita lihat pada baris ketiga. Di baris ketiga ini 1 min 1 min 1 7. Nah, ini malah sudah ada angka 1. Kenapa nggak kita manfaatkan saja? Nah, kemudian saya berpikir daripada saya menciptakan pecahan dalam membagi 3 baris pertama, lebih baik saya tukar saja posisinya baris pertama dengan baris ketiga. Kita lihat ya, baris pertama dengan baris ketiga. Ini kita tukar posisinya. Tapi ini jadi berubah gitu ya. Ini 1 min 1 min 1 7, 2 min 5 4 11, kemudian 3 1 min 3 9. Jadi Anda mendapatkan titik 1 tanpa perlu menciptakan pecahan. Oke, kemudian berikutnya apa lagi? Di bawah titik 1 ini nilainya haruslah 0. Berarti kita perlu menghilangkan 2 ini. Kita jadikan 0. Tapi jangan dikali 0. Karena kalau dikali 0 itu kan sama saja menghilangkan semuanya. Ya. Berarti di sini supaya angka 2 di sini bisa menjadi 0, berarti dia harus dikurangi dengan 2. Diambil dari mana? Kita bisa menggunakan baris pertama. Pada baris pertama kita cuma punya 1, ya sudah dikali 2. Berarti baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Supaya 2 dikurangi 2, 0. Lalu baris ketiga kita punya hasilnya angka 3. Supaya dia menjadi 0, berarti dia harus dikurangi 3. Berarti dia perlu dikurangi dengan 3 kali dari baris pertama. Ya, jadi baris ketiga dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Boleh ini kita kerjakan dalam satu proses gitu ya. Ya, ini yang ada tulis di lembar jawaban. Nah, supaya Anda juga lebih familiar dengan perhitungan UPE, saya saya buatkan coret-coretannya di sebelahnya ya. Baris kedua, baris kedua itu kan 2 min 5 4 11. 2 kali baris pertama. Oke, gimana? 2 min 2 min 2 14. Lalu kalau kita kurangkan bagaimana? Jadi 0
min 5 dikurangi min 2, min kena min jadi plus, nah ini min 3. Lalu kemudian 4 dikurangi min 2 jadi 6, 11 dikurangi 14 jadi min 3. Nah berarti hasilnya seperti ini ya, yang garis pertama tetap karena tidak diubah, garis kedua menjadi 0, min 3, 6, min 3. Jadi seperti ini ya prosesnya, ini cara coretannya. Oke. Maaf nanti saya hapus. Nanti kalau misalkan Anda masih belum paham ya tinggal di rewind ya. Oke. Lalu garis ketiga dikurangi ya kan garis pertama. Ini 3, 1, min 3, 9. 3 kali garis pertama. Berarti kali 3 semua, 3 min 3, min 3. Ya, 21 ya. Kalau kita kurangkan bagaimana hasilnya? Menjadi 0, min 2. Oh, bukan. 4. 0, 4. Nah, ini dikurangi. Ini 0 lagi. Ini menjadi min 12. Ini menjadi 0, 4, 0, min 12. Oke, supaya mudah, kebetulan ini garis kedua semuanya merupakan kelipatan 3. Garis ketiga semuanya merupakan kelipatan 4. Jadi kita bisa buat seperti ini. Garis kedua dikali dengan min sepertiga. Garis keempat, garis ketiga dikali dengan seperempat. Ya, kita punya 1, min 1, min 1, 7, 0, 1, min 2, 1, 0, 1, 0, berapa ini? Oh, min 3. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian mungkin lebih baik kalau kita memindahkan garis ketiga dan garis kedua. Maaf kalau ini jadi alurnya tidak benar-benar teratur begitu ya. Tapi saya ingin membuat rantainya. Garis kedua dengan garis ketiga ditukar. Saya punya seperti ini. Lalu kemudian saya mengeluarkan garis ketiga dengan garis kedua. Saya dapatkan seperti ini. Nol, nol, min 2, 4. Baik, ya. Lalu ini sudah hampir jadi. Lalu garis ketiga dikali dengan min setengah. Saya dapatkan 1, min 1, min 1, 7, 0, 1, 0, min 3, 0, 0, 1, min 2. Nah, ini sudah cukup bagus. Nah, seandainya saya tambahkan ya, garis pertama dengan garis kedua, nanti min 1 di sini akan hilang. Lalu kalau saya tambahkan dengan garis ketiga, berarti min 1 di sini sudah hilang. Nah, ini artinya saya bisa langsung aja nggak apa-apa, saya tambahkan
baris pertama tambah baris kedua tambah baris ketiga. Boleh seperti ini. Nanti jadi bagaimana? 1, 0, 0 sama dengan 7 min 3, 4 min 2, 2. 0, 1, 0, 0, 0, 1 min 3, min 2. Nah, kita di sini malah sekalian sudah mendapatkan bentuk eselon baris reduksi. Yang berarti di sini, ini kalau kita baca berarti jadi bagaimana? Berarti X sama dengan 2, Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan min 2. Nah, kalau Anda misalkan sudah ketemu hasil seperti ini, tapi mungkin Anda tidak benar-benar yakin, ya cara mudahnya tinggal masukkan saja X-nya 2, Y-nya min 3, Z-nya min 2 ke dalam tiga persamaan ini. Ya, saya rasa nanti ketemunya akan cocok. Ya. Kalau ternyata nanti benar nih, kuas kiri 9, ini 11, ini 7, ya berarti solusi Anda betul. Ya, jadi itu salah satu contoh pengerjaan OBE. Ya, di sini saya mengawali dengan pertukaran baris itu supaya tidak perlu ada pecahan. Karena kalau misalkan ini saya bagi 3, betul jadi leading one, betul. Tetapi di anggota baris yang lain akan muncul bilangan pecahan. Nah, kalau Anda merasa lebih ribet gitu ya dalam mengerjakan pecahan, Anda bisa mencari strategi. Ya, Anda mungkin cari baris yang entry pertamanya sudah langsung 1, tinggal Anda tukar saja, masalah selesai. Ya, dan Anda lihat di sini semua pengerjaannya tidak ada pecahan satupun. Kalau dia Anda menggunakan angka pertama, Anda bagi 3, mungkin ketemunya banyak pecahannya. Dan mungkin nanti akan lebih ribet seperti itu. Ya, jadi ingat goalnya adalah selalu membentuk bentuk leading one. Ya. Goalnya. Oke, ini contoh pertama. Nanti akan saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ya, di sini saya memberikan berbagai macam contoh itu tujuannya supaya Anda tidak terpancang pada suatu langkah-langkah, gitu ya. Karena sebenarnya untuk menemukan solusi SPL dengan OBE itu langkah-langkahnya bisa bermacam-macam, gitu ya. Dan tidak harus kali ini dulu, harus tambahkan dengan ini. Pokoknya goalnya adalah membentuk minimal bentuk eselon baris. Nah, di sini akan saya tunjukkan contoh satu lagi. Saya punya 3 buah persamaan kembali. Yang pertama 3x min 3y tambah 2z sama dengan 14. Kemudian 2x tambah y dikurangi 2z sama dengan 0. Lalu min 5y tambah 3z sama dengan 13. Ya, di sini pada persamaan yang ketiga tidak ada x-nya. Kalau tidak ada x berarti itu artinya koefisiennya 0. Ya. Karena kalau 0 itu tidak berpengaruh pada penjumlahan dan biasanya akan diabaikan. Ya. Nah, di sini
saya ingin menciptakan leading one. Tapi bagaimana ya? Di sini masalahnya adalah pada kolom pertama tidak ada angka 1. Nah, ini kalau misalkan saya bagi 3, baris pertama, nanti ini muncul 2/3 sama 14/3. Demikian pula pada baris kedua, ya mungkin nggak terlalu besar, tapi paling nggak masih ada setengah. Ya. Dan mungkin Anda akan sedikit ya lebih ribet ya dalam perhitungannya. Nah, saya ingin menghindari pecahan. Apakah memungkinkan begitu ya? Karena di sini kalau saya bagi 3, saya bagi 2, nanti pasti akan muncul pecahan. Yang ini 0, ya mau dikali berapapun ya ini akan menjadi 0 gitu ya, yang di sini. Nah, di sini kita perlu lebih kreatif. Ya. Saya ingin menciptakan leading one, ya, menciptakan angka 1 di pojok kiri atas. Tapi di kolom pertama saya hanya punya 3 dan 2. 3 dibagi 2 berapa? 1. Nah, kenapa tidak baris pertama dikurangi baris kedua? Baris pertama dikurangi baris kedua. Loh, apakah boleh pertama langsung ke pengurangan baris? Boleh-boleh saja, ya. Karena itu juga merupakan satu OBE. Tidak ada aturan bahwa mulainya harus dengan kali skalar atau dengan skala baris. Tidak ada seperti itu. Kalau kita kurangkan 1, min 3 kurangi 1, min 4, 2 dikurangi min 2, 4, 14 kurangi 0, 14. Yang bawah 4. Lalu ini 0, min 5, 3, 13. Oke. Lalu di sini saya sudah memperoleh leading one di baris pertama. Berarti saya tinggal menolkan yang bawahnya. Baris ketiga sudah 0, baris kedua yang belum. Berarti baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Loh, kok bolak-balik? Ya nggak apa-apa, ya. Jadi di sini baris pertama kurangi baris kedua dulu, lalu baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Ya sebenarnya juga tidak apa-apa, karena kan ini sudah merupakan baris yang berbeda. Ya, kita coba ya. Baris kedua ini 2, 1, min 2, 0. 2 kali baris pertama adalah 2, min 8, 8, 28. Kalau kita kurangkan menjadi 9, min 10, min 28. Ya, betul ya. 9, min 10, min 28. Min 5, 3, 13. Nah, kembali kita menghadapi dilema yang sama. Kita masih menghadapi dilema yang sama, yaitu untuk membuat leading one pada baris kedua kita butuh untuk menjadikannya 1. Tapi di sini kalau kali dibagi 9 atau dibagi min 5, ketemunya akan sama-sama ada pecahannya. Nah, itu harus bagaimana? Ya. Nah, di sini kembali kita juga ya mungkin perlu lebih kreatif. Kita butuh lebih kreatif. Nah, di sini kita punya 9,
min 10 min 28, di bawahnya min 5, 3, 13. Nah, bagaimana kita bisa membentuk angka 1? Nah, 9 kalau misalkan dikurangi 10 jadi bagaimana? Jadi min 1 kan? Nah, coba kita gunakan baris kedua dikurangi 2 kali, tambah 2 kali baris ketiga. Coba ini. Saya ingin membentuk angka 1, tapi saya hanya punya 9 sama min 5. Nah, saya gunakan baris kedua tambah 2 kali baris ketiga. Baris kedua 0, 9, min 10, min 28. 2 kali baris ketiga 0, min 10, 6, 26. Kalau saya tambahkan menjadi 0, min 1, min 4, min 2. Ya, saya nggak menemukan 1 secara langsung, tapi minimal saya menemukan min 1. Sehingga saya bisa menulis seperti ini. 1 min 4, 4. 0 min 1, min 4. Maaf, ini 14. Ini min 2. Lalu 0, min 5, 3, 13. Ya, lalu kalau misalkan ini baris kedua saya kalikan dengan min 1, berarti saya akan punya 1 min 4, 4, 14, 0, 1, 4, 2, 0, min 5, 3, 13. Ya, jadi seperti ini saya mendapatkan bentuk leading one untuk baris kedua. Ya, jadi di sini perlu jadi kreatif gitu ya. Saya ingin menciptakan angka 1 di sini, tapi saya hanya punya modalnya 9 atau min 5. Saya nggak bisa menggunakan baris yang pertama, soalnya kalau saya gunakan baris yang pertama, nanti akan mengubah angka 0 yang depan. Ya, saya harus mencari 9 sama 5 gimana ya dikombinasikan supaya bisa ketemu 1. Oh, lalu saya berpikir 9 dikurangi 10 kan jadi min 1. Nah, ini yang saya gunakan. Ya, paling kalau min 1 kan tinggal nanti berubah tanda gitu ya. Oke. Lalu di sini supaya di bawahnya leading one yang baris kedua ada kita bisa menggunakan 0, berarti baris ketiga harus ditambah dengan 5 kali baris kedua. Ya, jadi ini juga sama ya, ini seperti dijumlahkan bolak-balik ya. Baris ketiga 0, min 5, 3, 13. 5 kali baris kedua adalah 0, 5, 20, 10. Kalau saya tambahkan menjadi 0, 0, 23, 23. Berarti ini menjadi 1, min 4, 4, 14, 0, 1, 4, 2, 0, 0, 23, 23. Ya, tentunya ini mudah untuk kita sederhanakan lagi. Baris ketiga kita bagi dengan 23, yaitu mendapatkan 014 2 0011. Nah, inilah yang menjadi bentuk echelon garisnya.
Nah, selanjutnya kalau sudah terbentuk seperti ini, Anda punya dua opsi, yaitu Anda membuatnya menjadi, ya katakanlah yang di atasnya leading one itu juga dibuat 0 semua, sehingga sampai ketemu XYZ. Tapi juga bisa Anda berarti di sini OPE-nya kalau Anda menggunakan substitusi. Dan ini akan lebih mudah ya. Terjemahkan jadi apa ini? Berarti ini X min 4Y tambah 4Z sama dengan 14. Lalu Y tambah 4Z sama dengan 2. Lalu Z sama dengan 1. Nah, dari persamaan yang terakhir sudah ketemu Z sama dengan 1. Lalu kalau kita masukkan ke persamaan atasnya, berarti Y tambah 4Z sama dengan 2, Z-nya 1, berarti jadi 4. Berarti Y sama dengan minus 2. Lalu kalau kita masukkan lagi ke persamaan yang pertama, kita dapatkan X min 4Y, Y-nya min 2, berarti plus 8. 4Z, Z-nya 1, berarti 4. Ya, berarti X tambah 12 sama dengan 14, X-nya adalah 2. Jadi ini solusi dari sistem persamaan linear ya yang saya berikan tersebut. Ya, di sini mungkin apa ya, istilahnya kalau saya ya juga dari pengalaman, biasanya kalau pengerjaan OBE ini benar-benar butuh penelitian. Ya, jangankan yang bukan dari matematika, saya sendiri juga seringkali tidak teliti, terutama kalau ada banyak, ada minus dan kalau ada pecahan. Nah, makanya supaya memudahkan, seringkali saya menghindarinya dan mencoba untuk lebih kreatif, yaitu saya menciptakan leading one tanpa harus memunculkan pecahan. Kalau saya nggak punya angka 1 di situ, ya saya cari gimana mengkombinasikannya supaya jadi 1. Ya, kalau yang pertama nampak cukup jelas ya, karena ini 3 dengan 2 dikurangkan jadi 1. Itu cukup mudah gitu ya. Tetapi yang langkah yang berikutnya, untuk leading one yang baris kedua, ini 9 dengan min 5 ya. Ya, 9 dengan min 5 masih 4 ya. Ya, saya coba saja kombinasi yang lain. Oh, ternyata 9 dikurangi 5, kurangi 5 lagi jadi min 1. Nah, akhirnya saya punya, ini masih angkanya berat semua, tapi ini min 1, ya tinggal saya balik semua tandanya di atasnya. Ya, Anda juga bisa sebenarnya mengerjakan dengan pecahan gitu ya. Anda juga tidak wajib menghindari pecahan. Ya, dan kalau Anda mengerjakan dengan benar dan teliti, pasti ketemunya juga akan sama solusinya. Tapi ya masalahnya seringkali pecahan itulah yang nanti akan ya mengacaukan ya. Dan OBE ini proses yang disebut dengan eliminasi Gaussian itu adalah proses yang merupakan satu rangkaian yang seri. Jadi kalau sampai satu langkah Anda nggak teliti, salah hitung satu entry saja, itu bisa mengacaukan seluruhnya. Saya setiap kali membuat ujian, soal ujian, saya selalu mengusahakan supaya solusinya itu adalah angka-angka yang bulat semua. Tetapi banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam salah satu step dari OBE-nya, sehingga kemudian membuat angkanya menjadi sangat jelek. Pecahannya bahkan pecahan yang tidak manusiawi, tidak humanis. Nah, jadi itulah ya pentingnya bagi Anda untuk ya mencoba untuk melatih ya berbagai macam variasi dari soal-soal SPL supaya nanti juga memudahkan Anda saat menghadapi soal yang berbeda. Anda sudah lebih terbiasa, Anda sudah tahu langkah apa yang harus Anda lakukan dan mana yang paling efektif, seperti itu. Jadi semoga ya dua contoh yang saya berikan ini bisa membantu pemahaman Anda mengenai operasi baris elementer. Terima kasih.